Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Atmamsel. Mohon maaf sebelumnya, udah beberapa bulan ini Atmamsel belum sempat buat upload video ya, dikarenakan pekerjaan saya yang sibuk ya, ngurus anak, ngurus ada pekerjaan juga di rumah ya, ada kerja juga di kantor. Jadi belum sempat untuk upload video ya untuk beberapa bulan ini. Sudah hampir 3 bulan ini saya tidak upload video. Tapi hari ini saya coba untuk upload video ya, dikarenakan sayang ya kalau misalkan beberapa bulan sampai tidak upload video. Untuk hari ini saya mau membahas tentang memberikan tanggapan ya, untuk kejadian beberapa hari yang lalu di Lampung yang ada kejadian penembakan kepada karyawan agen Briling ya. Jadi kasusnya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, karena ini viral banget, ada di nyampe masuk TV, ada di WhatsApp, berseliweran banyak lah pokoknya mah. Ada di Facebook juga, di grup-grup Facebook agen Briling juga banyak. Ini kejadiannya sangat memprihatinkan ya, sampai segitunya ya, nekat orang yang merampok itu nyampe nembak kepalanya, ya Allah. Nggak kebayang lah pokoknya. Jadi kejadiannya dia itu pura-pura, modusnya itu dia pura-pura mau tarik tunai 100 juta. Nah, si yang jaga ini dia ada gitu menyanggupi untuk melakukan transaksi tersebut. Si pelaku dia langsung meminta untuk menyediakan uang cashnya, dan si korban ini tanpa berpikir curiga lagi ya, dia langsung menyediakan, nelpon ke pemilik Brilingnya. Dia kan cuma pegawai, menyediakan uang. Setelah uang tersedia, ternyata yang dilakukan oleh si pelaku ini bukan hanya bertransaksi, malah merampas. Uangnya itu dirampas, dibawa kabur. Nah, si yang jaga ini, pegawainya itu, dia nggak terima mungkin ya, jadi ada sedikit perebutan lah, antara tarik menarik mungkin dari yang saya baca seperti itu. Akhirnya mungkin karena panik si pelaku ini mengeluarkan pistol, langsung menembak di kepalanya itu, dan akhirnya ini kasus jadi viral ya, jadi banyak yang share, jadi bahan perhatian juga bagi kita agen Briling ya, untuk meningkatkan kewaspadaan kita, untuk berhati-hati dalam setiap transaksi. Kita jangan terlalu polos untuk mempercayai semua orang yang akan bertransaksi di kita. Kita harus mempunyai rasa curiga ya, apalagi orang yang nggak kenal, orang selewat, kita nggak tahu, transaksi langsung gede 100 juta misalkan, atau di atas 50 juta lah, kita harus curiga. Kecuali kalau misalkan orangnya kita kenal, tetangga, atau tahulah orangnya sering transaksi ke kita, narik sering gitu kan. Jadi kita punya, istilahnya udah ada terbangun kepercayaan antara kita dan pelanggan gitu. Tapi kalau misalkan orang yang selewat, hati-hati ya buat temannya. Jangan kita asal menyanggupi, mengeluarkan uang, dan akhirnya kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Saran dari saya ya, kalau misalkan kita sebagai agen Briling, kita harus lihat-lihat kondisi lingkungan kita, seperti apa lingkungan kita, seperti apa istilahnya keamanan di kampung kita atau di daerah kita. Kita harus tahu yang perlu ditingkatkan kewaspadaan itu. Kalau misalkan di kampung, nggak usah ya buka 24 jam atau nyampe larut malam jam 12 atau jam 1 nyampe mau subuh lagi itu kita buka. Kalau misalkan di kampung, kita cukup buka nyampe jam 21 aja ya. Ini kebetulan udah jam 22, saya juga udah tutup toko. Nah, di saya juga kebetulan jam 21 itu udah sepi, udah nggak ada yang lewat ya. Kalau misalkan mungkin buat teman-teman yang di daerah industri, di daerah perkotaan, mungkin yang masih ramai lalu lintasnya, cuma tetap saya kasih saran jangan terlalu larut malam, karena makin larut malam itu tindak kejahatan itu makin banyak, makin kesempatannya makin ada gitu kan.
Jadi kalau misalkan saran yang pertama, jangan buka terlalu larut malam, apalagi 24 jam. Terus saran yang kedua, hati-hati untuk orang yang tidak kita kenali dan transaksi